Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farla Diatma dari HI 19A. Saya ingin memaparkan beberapa pemahaman saya tentang Perang Dingin di Asia. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang Perang Vietnam yang terjadi pada tahun 1955 sampai 1975. Perang ini berlangsung selama 20 tahun. Dan dalam perang ini sekitar 500.000 penduduk Vietnam Utara dan Selatan meninggal dan sekitar 1.200.000 tentaranya meninggal. Dan kemudian sekitar 58.000 pasukan dari Amerika Serikat juga meninggal dan 300.000 lainnya terluka. Dalam perang ini juga Amerika Serikat menghabiskan sekitar 100 juta dolar untuk budget fasilitas perang. Dan dalam rezim John F. Kennedy ini Amerika Serikat mendukung Diem untuk memberhentikan komunisme dan menyarankan bahwa ARVN dan mengirim pasukan militer kepada Vietnam. Kemudian peristiwa pengeboman yang digunakan di perang ini bomnya lebih daripada bom yang telah digunakan di Perang Dunia Kedua. Dan bom ini menggunakan substansi kimiawi. Dan kemudian dampak dari perang Vietnam ini lebih menyangkut ke Amerika Serikat dan Vietnam ini sendiri. Yang pertama, dari sisi Amerikanya, pemerintahan di Amerika itu jadi kehilangan kepercayaan rakyatnya sendiri karena suatu berita dari Pentagon itu dia membeberkan kebohongan-kebohongan pemerintah Amerika Serikat dengan cara memperpanjang perang di Vietnam ini dengan cara mereka mengebom Kamboja, Laos, dan Vietnam. Kemudian serangan-serangan pantai dan marinir ini nggak diberitakan di media. Kemudian ada namanya Agent Orange Effects. Veteran-veteran pasca perang Vietnam ini setelah kembali ke rumah ke keluarganya itu mereka menderita seperti kayak kemandulan, terus faktor kelainan dalam keturunannya, terus kanker, penyakit kulit, dan penyakit psikologis dan lainnya. Terus penyakit psikologis umumnya yang dialami oleh veteran-veteran perang Vietnam ini sekitar 15-25% pasiennya ini menderita PTSD yang menghasilkan yang menyebabkan kayak orang pengidap ini seperti kayak lebih abusive, kemudian mudah depresi dan lainnya. Dan veteran yang terjangkit pun sekitar 300 ribuan. Kemudian pasca perang Vietnam ini terbentuklah ASEAN. ASEAN ini terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967, di mana Indonesia di bawah naungan Soeharto untuk meminimalisir keberadaannya komunisme. Kemudian langsung saja saya jelaskan soal periodisasi waktunya Perang Dingin di Asia ini. Pada 1967 ini adanya deklarasi dari ASEAN. ASEAN membeberkan prinsip-prinsip dan visi misi. Kemudian pada 1967 deklarasi ini ASEAN mengadakan deklarasi bernama ZOPFAN yang itu berguna untuk membebaskan Asia Tenggara ini dari senjata nuklir, kemudian percobaan senjata nuklir, kemudian dan intervensi asing. Kemudian pada tahun 1976 terdapat TAC. TAC ini merupakan perjanjian untuk mempromosikan perdamaian sebagai hasil dari peredaan perang dingin yang meningkat di negara bagian ketiga. Kemudian pada tahun 1994 ada ARF. ARF ini merupakan platform keamanan di Asia Pasifik yang dibentuk atas dasar ketakutan terhadap Amerika Serikat dan
yang ditunjukkan oleh penjajahan Irak pada tahun 1991. Kemudian apa setelah ASEAN? Setelah Perang Dingin, ASEAN ini mencoba untuk melindungi dirinya dengan IRF ini. IRF juga digunakan untuk memformulasikan dialog antara negara-negara Indo-Pasifik dan negara lainnya yang tertarik dalam Asia Pasifik ini. Kemudian setelah itu diharapkan ada tindakan preventif yang bisa diambil. Kemudian pembesaran ASEAN digunakan untuk mengakselerasi ekonomi regional dan sosial dengan menerima Vietnam masuk ASEAN pada tahun 1995, Laos pada 1997, Myanmar pada 1997 juga, dan Kamboja pada tahun 1999. Kemudian ada ASEAN WFZ terbentuk pada tahun 1995 untuk menjaga komitmen ASEAN terhadap anti nuklir dan pencegahan negara bagian pemilik nuklir. Dengan ini ASEAN juga membentuk beberapa bagian dari badan ASEAN sendiri, yaitu yang terdiri dari ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community untuk bagian perekonomian, dan ASEAN Socio-Cultural Community untuk bagian sosial dan budaya. Sekiranya hanya segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.